Selamat siang Pak Alwin, perkenalkan saya Francisca Valentin Devilia Putri, mahasiswa dari jurusan Bisnis Manajemen, NIM 2702474696 kelas LMEA. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam melakukan proyek dalam mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan yang berjudul Kesenjangan Ekonomi di Kota dan Desa, Tantangan Kesempatan di Era Digital yang juga berkaitan dengan SDGs nomor 10, Reduce Inequality. Kesenjangan antara wilayah kota dan desa di Indonesia menjadi isu penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam aspek pendapatan, akses kerja, pendidikan, serta akses teknologi. Di kota, sektor ekonomi digital tumbuh pesat dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Namun, di desa masyarakat masih tertinggal karena keterbatasan infrastruktur dan akses internet. Menurut data BPS tahun 2024, Gini ratio di kota mencapai 0,399, sedangkan di desa 0,306. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan masih sangat tinggi. Di era digital, ketimpangan makin terasa karena masyarakat desa belum bisa mengakses peluang ekonomi digital secara optimal. Maka melalui proyek ini saya ingin menggali lebih dalam tentang penyebab, dampak, dan solusi dari ketimpangan ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, proyek ini merumuskan tiga pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana perbedaan kesempatan kerja antara kota dan desa mempengaruhi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, bagaimana keterbatasan akses terhadap teknologi digital di pedesaan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dan ketiga, kebijakan antara solusi seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesenjangan di era digital saat ini. Untuk menggali lebih dalam, saya mewawancarai Bapak Yohanes Leo, seorang staf HRD di perusahaan swasta yang berasal dari Desa Brastagi dan kini bekerja di Kota Medan. Meskipun tidak termasuk wilayah 3T, beberapa daerah di Brastagi masih kekurangan fasilitas seperti jalan, layanan kesehatan, dan internet yang stabil. Mayoritas masyarakat di sana masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama. Menurut beliau, perbedaan kehidupan sosial dan ekonomi antara kota dan di desa sangat terasa. Di kota, masyarakat lebih individualis dan peluang kerja lebih luas, sedangkan di desa, masyarakat hidup dalam kebersamaan, tetapi akses terhadap pendidikan, teknologi, dan pekerjaan sangat terbatas. Ia menyoroti bahwa rendahnya literasi digital, minimnya investasi, serta infrastruktur yang tidak memadai menjadi penyebab utama ketimpangan. Beberapa program pelatihan sudah ada, namun masih sangat terbatas dan belum menjangkau semua warga. Dari wawancara dan data yang saya pelajari, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan ini disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu keterbatasan infrastruktur, ketimpangan peluang kerja, dan kurangnya kebijakan yang menyasar kebutuhan desa secara langsung. Di kota, pekerjaan di bidang digital dan teknologi berkembang pesat, sedangkan di desa, jenis pekerjaan masih terbatas dan pendapatannya masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak berjalan merata. Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan ini bisa menjadi semakin melebar. Maka dari itu, pengurangan ketimpangan harus dimulai dari upaya memperluas akses, membangun infrastruktur, dan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan bagi masyarakat desa. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain, yang pertama, penguatan infrastruktur digital seperti penyediaan internet cepat di pedesaan dan pembangunan jalan penghubung antar wilayah. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat dan digitalisasi UMKM agar produk desa bisa menjangkau pasar lebih luas. Yang ketiga, peningkatan akses pendidikan dengan membangun fasilitas belajar yang layak dan menghadirkan tenaga pendidik berkualitas. Keempat, kolaborasi antara stakeholder, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat, harus ditingkatkan untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dan terakhir, perbaikan kebijakan berupa insentif dan subsidi pembangunan di desa agar pembangunan tidak hanya terpusat di kota saja. Melalui proyek ini, saya mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang ketimpangan yang terjadi di sekitar kita. Dari wawancara dengan Bapak Yohanes, saya belajar bahwa masih banyak saudara kita yang hidup dengan keterbatasan, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
Yang menyentuh bagi saya adalah bagaimana masyarakat desa tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan gotong royong, meski mereka menghadapi berbagai keterbatasan. Pengalaman ini menyadarkan saya bahwa sebagai mahasiswa saya memiliki tanggung jawab moral dan sosial, tidak hanya untuk belajar, tetapi juga untuk peduli dan berkontribusi terhadap perubahan sosial. Proyek ini membentuk karakter saya untuk menjadi pribadi yang lebih empati, kritis, dan siap menjadi bagian dari solusi. Saya percaya bahwa pembangunan yang adil dan berkelanjutan harus melibatkan kita semua, bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan generasi muda seperti saya. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa kesenjangan ekonomi antara kota dan desa adalah tantangan besar, namun bukan tanpa solusi. Harapan saya, pembangunan di desa, terutama dalam bidang digitalisasi dan pendidikan, bisa menjadi prioritas pemerintah. Kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan agar masyarakat desa tidak terus tertinggal dan bisa ikut tumbuh bersama dalam era digital ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan selamat siang.